Nah, terus habis itu eh auditnya juga harus ketat. Jadi nggak hanya harga dari vendor, tapi eh si GCG-nya perusahaan itu harus diketat auditnya gitu. Nah, kemudian habis itu eh bagaimana jangka panjang kalau misalnya untuk si PP ini terjadi? Kalau misalnya ini beneran terjadi, maka DSI ini itu memvalidasi hasil ekspor CPO sama batu bara nih. Nah, dan mencegah kebocoran dan memastikan nilai USD nih gitu. Terus apa lagi? Nah, ekosistemnya ini masuk ke Himbara. Nah, dan likuiditas dolarnya itu masuk ke bank Himbara lagi. Ini kan dolar itu sekarang ada banyaknya di bank-bank swasta sama di Singapura. Nah, ini dipaksa nih biar dolarnya itu balik lagi nih ke Indonesia gitu. Nah, terus gimana lagi? Transaksinya itu satu pintu. Jadi hilangnya potensi ini untuk transparansi dari hilangnya potensi PPH sama biaya keluar komoditas gitu. Nah, ini nantinya bakal banyak aliran asing ke SBN. Nah, karena kenapa kayak gini? Karena rupiahnya kita menguat gitu dibandingkan terhadap si dolar. Jadi ini tapi nggak nggak time frame-nya itu nggak hitungan jam sama hari gitu. Time frame-nya ini bisa mingguan sama bulanan. Jadi untuk si DSI ini bayangan saya sampai akhir tahun itu justru malah bagus untuk perusahaan gitu. Bagus untuk investor. Oke, gak apa-apa lah walaupun cuma berdua. Yang penting eh dapat ilmunya. Ini anggap aja privat. Oke, saya bikin ini lagi, bikin apa namanya? Bentar mana tadi? Hmm, PPT-nya ganti dulu. Oke, sebenarnya. Ya, oke. Nah, saya ingetin lagi ya, apa namanya, sistemnya ini kayak gimana untuk pergerakan harga itu. Jadi si Ralph Elliot ini dia membuat sistem bahwa saat naik itu kita sebut namanya impulsive wave dan saat turun kita sebut namanya correction wave. Nah, saat naik itu dia terdiri dari motif wave atau 5 gelombang, gelombang 1 sampai 5. Dan saat turun itu disebut namanya gelombang correction wave ABC atau downtrend. Nah, eh, ABC kalau misalnya kita bikin summary-nya ini nih. Jadi dalam impulsive wave itu terdiri dari 5 gelombang, 1, 2, 3, 4, 5. 1 ke 2 selalu turun, 3 ke 4 selalu turun, dan 1 naik, 2 ke 3 naik, 4 ke 5 naik. Dan biasanya diakhirin sama ending diagonal gitu. Nah, eh, si motive wave sama correction wave ini itu dia ada 4 jenis. Ada zigzag, ada flat, double tree, sama triple tree. Nah, kalau misalnya zigzag di dalamnya ini ada pergerakan harga di dalamnya lagi atau kita sebut namanya fractal movement. Nah, fractal movement ini eh, itu kalau untuk zigzag itu terdiri dari 5 gelombang, 5, 3, 5. Kalau oke, oh, saya ulangin dikit deh, saya ulangin dikit. Oke. Nah, pertama jadi Nelson
penemunya ini adalah Ralph Nelson Elliott. Nah, Ralph Nelson Elliott ini dia melihat bahwa pergerakan harga daripada komoditas maupun apa forex maupun itu eh, saham itu terdiri dari 5 gelombang impulsive wave. Nah, kalau misalnya dan secara hitungan siklus pasarnya itu ngikutin bilangan Fibonacci. Nah, bilangan Fibonacci itu sendiri terdiri dari dibikin oleh Leonardo Fibonacci. Nah, itu ada ininya ya, ada deretan angkanya. Nah, atau ini kita sebut namanya golden ratio si Leonardo Fibonacci. Nah, kalau misalnya sekarang di TradingView kita pakai namanya Fibonacci retracement dan external retracement. Kemudian habis itu elliott wave ini itu terdiri dari impulsive wave atau motive wave. Jadi motive wave ini terdiri dari 5 gelombang. 1, 2, 3, 4, 5 dan terdiri dari correction wave atau kita sebut namanya corrective wave. Ini corrective wave ini bagian daripada tren turun gitu. Nah, kalau corrective wave itu cuma 3 ABC. Oke, jadi sekarang nah, nentuinnya gimana, Mas? Sekarang ini naik apa sekarang ini turun? Jadi secara weekly-nya dulu. Secara weekly-nya apakah ini naik, apakah ini turun? Secara weekly-nya cenderung turun. Maka ini kita sebut IHSG ini dari bulan Januari sampai bulan Mei saat ini itu cenderung dia arahnya correction wave gitu. Jadi IHSG ini masuk correction wave ABC. Nah, menentukannya gimana? Pakai Fibonacci retracement dan extension. Utamanya kita pakai retracement dulu. Nah, retracement sendiri itu terdiri dari internal sama eksternal. Bedanya gimana? Internal itu dari 0 ke 1, angkanya nih ada 236, 382, 0,5, 618, 786. Ini kita sebut namanya internal retracement. Nah, internal retracement ini untuk mencari koreksi. Kalau di atas 1, jadi kita matiin nih 0 ke 1-nya. Angka-angka internal retracement-nya kita matiin. Itu kita sebut namanya external retracement. Yang sering dipakai yakni 1272, 1382, 382, 1618 sampai 2. Nah, ini extendednya. Extendednya itu 2618, 2272. Extended itu kalau misalnya kuat banget. Extended wave. Oke. Nah, habis itu eh mana tadi? Nah, jadi cara nariknya untuk gelombang kan sekarang kita lagi correction wave di akhir nih. Kita saat ini ada di sini nih. Nah, untuk mencari gelombang wave pertama ini dia biasanya di angka 61,8 sampai 50% daripada high sebelumnya. Jadi high sebelumnya ditarik dari atas ke bawah itu dapat nih kurang lebih angka elliott wave pertama untuk motive wave selanjutnya. Jadi saat ini kita nih ada di sini nih. IHSG ini sekarang ada di sini. Nah, kalau beberapa minggu ke depan sampai bulan Juni naik lagi, dia mulai motive wave nomor 1 gitu. Nah, terus angka 2 ini itu biasanya tarik dari bawah ke atas 0,5 sama 61,8 juga. Jadi dia mantulnya di 0,5 sampai 61,8. Nah, angka 2 ketiga, elliott wave ketiga menggunakan external retracement. Tariknya dari 1 ke 2. Nah, dari 1 ke 2 dapatnya tuh aku bikin ya. 1 ke 2 ini harusnya 1 ke 2 nih, saya salah bikin. 1 ke 2, nah ini dapat di harga 161,8. Ini saya salah gambarnya. Jadi gelombang 3 itu 161,8. Nah, lebihnya 2,272. Ini
extended wave-nya extended wave-nya 2,272 dari gelombang 1 gitu. Jadi nah lalu habis itu apalagi yang dipelajarin. Nah, dalam suatu Elliott wave secara psikologis ya, misalnya awal ini nih mulai uptrend nih. Nah, terus misalnya nanti ada turun. Nah, itu namanya uji keyakinan tuh, gelombang kedua. Habis itu apalagi? Yang ketiga itu melanjutkan uptrend lagi. Jadi partisipannya mulai naik lagi. Jadi 2 ke 3. Nah, saat ini IHSG secara umum bukan di sini, baru di awal sini nih. Baru mau menjelang naik. Jadi bulan Juni mungkin baru mulai selesai. Nah, dia baru di akhir C. Jadi kalau C itu pertama turunan pertama, taking profit pertama, gelombang kejutan pertama. B itu bull trap, habis itu C itu kapitulasi. Nah, sekarang ini banyak selling, banyak kemarin kan kalau kita lihat di grup banyak banget panic selling, cut loss di semua seluruh media. Nah, itulah yang terjadi sekarang nih, kapitulasi namanya. Jadi di gelombang C itu sekarang kapitulasi. Nah, hierarki daripada wave-nya itu sendiri ada cycle, primary, intermediate, minor, dan seterusnya. Kita biasanya pakai yang ini nih. Nah, 4 ini yang kita pakai nih: cycle, primary, intermediate, minor. Nah, minor kalau misalnya weekly kita pakai cycle, primary kalau misalnya daily, intermediate itu untuk yang 1 hour, apa ini intermediate atau minor ini untuk yang 1 hour gitu. Nah, kemudian habis itu dalam satu uh, dalam satu kenaikan ada kita sebut namanya fractal movement. Fractal movement itu dalam 0 ke 1 itu ada wave-nya lagi. Nah, itu kita sebut namanya fractal movement. Kemudian habis itu mana ya 10 aturan. Nah, ini 10 aturan daripada Elliott wave. Ini harusnya saya taruh di atas nih. Oh, udah bikin juga di atas. Oh iya ya. Bentar. Ini saya geser ke sini. Oke. Nah, Elliott wave ini mempunyai struktur. Oke. Ada 10 aturan main daripada Elliott wave. Oke. Saya pelan-pelan ya. Yang pertama, gelombang 1 atau motif wave itu 1 2 3 4 5. Oke, yang kayak tadi ini saya jelasin, motif wave itu 1 2 3 4 5. Wave pertama menunjukkan leading diagonal. Jadi leading diagonal ini awal tren nih. Oke, udah bener nih. Wave kedua ini nggak pernah melebihi titik awal daripada wave 1. Nah, IHSG tahun lalu itu titik awal wave 1 itu ada di 5.880. Jadi saat ini ada di wave 2 nih IHSG ini. Jadi secara aturan daripada Elliott wave, dia nggak boleh turun daripada 5.800. Jadi harusnya di angka-angka saat ini itu tuh udah selesai gitu penurunannya, 6.100 ini gitu. Nah, kemudian habis itu ini yang udah kita warnain. Mana tadi? Oke, yang udah kita warnain. Yang keempat itu wave 3 tidak boleh menjadi yang terpendek. Oke. Nah, saat ini IHSG itu kan ada di wave 2. Dia udah di ujung daripada correction wave daripada si wave 2-nya ini nih. Udah dikapitulasi. Nah, saat ini nih dikapitulasi IHSG. Makanya kemarin kan banyak yang panic selling,
seluruh timeline isinya cut loss. Nah, itu namanya adalah, kapitulasi istilahnya. Nah, sekarang dari wave 2 dia akan mulai ke wave 3 nih. Nah, wave 3-nya itu saat ini wave 3 nggak boleh menjadi yang terpendek di antara wave 1, 3, dan 5. Nah, jadi kalau misalnya kemarin kita dari April sampai bulan Desember itu naik terus, nah itu wave 3 harus lebih panjang daripada wave 1 tuh. Jadi, yang naik nanti nggak hanya bank-bank, Himbara, nggak hanya BBCA, tapi juga konglo-konglo. Makanya, saya cukup yakin apa namanya, nanti ada saatnya kayak Pak PP untuk balik lagi gitu. Karena, untuk mencapai wave 3 ini nggak cukup hanya dengan, Bank Himbara aja gitu. Jadi, nanti wave 3 pokoknya selalu menjadi yang terpanjang, nggak boleh menjadi yang terpendek. Nah, wave 3 sendiri dia masih punya ekstensinya nih. Nah, ekstensinya ini biasanya bentukannya adalah leading diagonal. Jadi misalnya udah, leading diagonal itu 4 ke 5. Ekstensinya itu di antara wave 3 ini dia ada perpanjangan lagi. Nah, dia mempunyai subdivisinya. Terus habis itu wave 4 gimana? Wave 4 tidak boleh masuk ke area wave 1, nggak boleh overlap. Nah, kalau dikasih gambar, itu kurang lebih kayak gini. Yang mana? Nah, ini wave 3 nggak boleh yang terpendek, dan wave 4, wave 2 tidak pernah lebih bawah daripada wave 1. Jadi kalau misalnya tahun lalu, bottomnya itu di 5.880, wave 2 sekarang ini nggak boleh turun daripada 5.880 gitu. Itu ketentuan elite wave untuk IHSG. Jadi 6.000 ini ya insya Allah harusnya udah agak lebih aman gitu. Nah, habis itu ini wave 3 tidak pernah menjadi yang paling pendek. Jadi kalau misalnya dia yang paling pendek, berarti kita salah hitung nih. Berarti, tiganya ada dinaikin lagi gitu. Kalau misalnya, jadi yang paling pendek. Nah, wave 1, 3, 5 nggak pernah memiliki panjang yang sama. Jadi ini nggak pernah ekstensi nih. Wave 1, wave wave 0 ke 1, 2 ke 3, 4 ke 5 nggak pernah ada ekstensi. Kalau misalnya ada ekstensi, dia invalid berarti. Nah, kalau, terus pattern si segitiga ini biasanya di mana, Mas? Pattern segitiga ini biasanya di wave 4 sama dari wave B ke C nih. Jadi kalau misalnya kayak, kemarin bumi turun lagi, nah itu dia pattern segitiga dari wave B ke wave C. Nah, wave C-nya itu selesai kemarin, yang pas, ada kenaikan, nah itu kapitulasi. Jadi 2 hari lalu itu hari Kamisnya kapitulasi, hari Jumatnya itu mulai naik. Jadi orang-orang udah pada cut loss di Kamis, Jumatnya naik gitu. Nah, kalau misalnya wave X, sama di wave X kalau misalnya dia double correction gitu. Saya ulangin lagi ya, untuk, apa namanya, correction wave ada namanya zigzag, ini zigzag ABC, ada namanya, apa, ini flat, ini flat, zigzag, flat, ini zigzag, ini flat, ini double tree, sama ini triple tree. Nah, IHSG sekarang yang mana, Mas? Ternyata setelah counting ulang, ternyata dia cuma yang flat, yang zigzag biasa aja, ABC. Dia bukan double tree. Dia, A ke B ke C aja. Nah, ciri khas daripada zigzag ini dia, turunannya itu, tajam-tajam, makanya kayak IHSG ini kayak nggak ada ampun turunnya dari bulan, Januari sampai bulan Mei ini gitu, turunnya tajam-tajam. Nah, bedanya, gimana untuk misalnya, zigzag sama correction wave, sama flat. Kalau misalnya zigzag, pertama dia ini cenderung, turunnya terjal. Jadi dari 0 ke A-nya dia ada 5 wave, 5, 3, 5. 3 itu maksudnya adalah A ke B atau gelombang B.
Itu B itu pokoknya ABC pasti selalu 3 kalau misalnya naik. Dan terakhir correction wave-nya 1 2 3 4 5 atau kita sebut namanya impulsive wave. Nah, kalau flat dia awalnya ABC. Jadi dia nggak setajam daripada si eh, kita sebut apa zigzag. Dia cenderung flat bentukan generalnya gitu. Nah, oke, ini kan secara teorinya. Sekarang kita langsung prakteknya aja ya. Bentar, saya buka dulu. Nah, Bapak Ibu kalau bisa buka ini juga ya, buka di laptop, kita latihan sama-sama gitu. Nah, oke. Jika kita lihat, ini saya buka kemarin ADMR. Nah, ADMR ini kemarin dari invalid apa? Kalau lebih turun dari 5.800 berarti nanti kita harus ngitung ulang gitu. Kalau misalnya invalid, dia invalid. Kalau turun lebih daripada 5.800. Tapi sejauh ini masih valid. Nah, kita hitung sama-sama ya. Ini Bapak Ibu bisa buka ADMR. Indikatornya biar kita nggak pusing dulu, multiple MA aja yang kita pakai. Moving average multiple. Sisanya matiin dulu. Volume matiin, yang lain matiin dulu. Nah, oke. Ini kita sebut dari sini ke sini. Ini kita sebut namanya motive wave. Motive wave. Dari sini ke sini, ini kita sebut namanya zigzag correction. Dari sini ke sini kita sebut namanya zigzag correction. Zigzag correction. Nah, apa? Kita nyalain. Oke. Nah, ini tadi saya pakai pad dulu ya. Nah, sekarang kita bikin sama-sama ya untuk apa namanya? Untuk hitungan countingan, bahasanya adalah mengcounting. Jadi pertama bikin select wave, impulsive wave. 0, 1, 2, 3-nya sampai mana? Nah, 3 sampai sini. 3 nggak boleh selalu yang terpendek. Jadi kalau saya bikin di sini saya salah nih. 4 di sini, 5 di sini saya salah. Oke? Nah, ini kita latihan sama-sama nih. Nah, ini kalau saya kayak gini ini salah nih. Nah, kita coba yang benar sekarang. Kalau salah berarti saya kasih warna merah deh. Eh, ini merah. Oke. Ini invalid nih. Jadi web 3 nggak boleh lebih eh lebih paling pendek nggak boleh web 3. Nah, sekarang kita bikin yang wave yang benarnya. 0, 1, ini 2, web 3 berarti di sini. Nah, ini 4, ini 5. Nah, yang benarnya sekarang saya putihin. Nah, kan bisa kelihatan ya.
Jadi wave 3 selalu lebih paling panjang di antara yang lain. Lebih panjang daripada wave 1, lebih panjang daripada 4 ke 5. Nah, jadi di sini adalah wave 3, di 4 ke 5 ini cenderung pendek nih. Nah, di sini. Nah, ini adalah bagian daripada ini. Nah, fraktal derajatnya, hierarkinya, ingat ada primary, intermediate, minor. Saya udah bener nih intermediate yang kita pakai. Nah, sekarang saya bikin yang cycle-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, derajatnya harus saya naikin. Warna kuning, derajatnya ke cycle. Nah, kita bisa lihat ya, derajatnya ini weekly-nya itu dia Romawi. Kalau Romawi ini dia tuh weekly nih. Nah, jadi sekarang saat ini IHSG ada di 2. Ini correction wave. Nah, jadi fractal movement selama dari bulan Februari sampai bulan Desember kemarin itu adalah bagian daripada F wave yang pertama gitu. Nah, sekarang kita bikin correction ABC. Nah, oke. Nol A B C. Oke. Ininya derajatnya harus diturunin nih, jangan. Oh iya, udah benar intermediate. Terus tadi saya bikin warna putih ya, ini harus samain warnanya, warna putih gitu. Oke, nah ini garis sebenarnya nggak perlu nih, cuma karena biar tadi gampang, jadi biasanya orang-orang itu matiin nih garisnya. Nah, ini diklik hexagonal setting, habis itu wave-nya dimatiin. Oke, nah kok bisa tahu zigzag mas? Gimana hitungannya nih? Saya belum paham misalnya. Pokoknya zigzag 5, 3, 5 gitu. Ukuran 5-nya bisa fill nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena ini lebih kecil, jadi saya harus bedain lagi warnanya. Dan derajatnya saya kecilin. Intermediate ke minor. Oke. Ingat ini jadi 0 ke sini, ini A nih. Nah, ini ke sini, ini B. Ingat, B itu A, B, C. 0, A, B, C. Oke. Nah, sekarang saya mulai agak dicepetin ya, biar kita nggak kelamaan. Oke, nah sekarang 0, 1, 2, 3 di sini, 4, 5. Oke, warnanya saya bedain lagi, warna hijau. Oke, nah ini cakep nih. Nah, terus target wave 3-nya gimana mas? Oke, wave 3-nya pakai Fibonacci. Nah, Fibonacci ini defaultnya kan kayak gini nih, defaultnya itu adalah rainbow. Nah, rainbow-nya biasanya saya pilih satu warna dulu, misalnya warna kuning misalnya. Nah, terus saya matiin background. Oke. Nah, saya mau nyari apa dulu nih? Mau nyari apa, target correction wave, atau kita mau nyari target selanjutnya? Kalau misalnya nyari correction wave, maka saya pakai internal retracement. Cara nyarinya 0 ke 1 yang dinyalain. Jadi 236, 382, 5, 618, 786. Oke. Nah, ini tarik dari, oh ini saya ulangin. Tarik dari bawah ke atas nih tariknya. Nah, oke. Nah, tarik dari bawah ke atas. Aduh, warnanya pusing ya. Saya warnanya pink deh. Nah, oke. Nah, dia ketemunya di berapa? 0,618 nih. Nah, jadi rata-rata di 0,5 sama 0,618.
Kalau dia di 0,618 berarti Elite Wave 3-nya dia nggak akan ada ekstensi. Jadi di sininya 1,618 nih. Ini saya ini dulu deh, mana tadi materi Elite Wave. Eh, bisa paste di sini nggak bisa ya, nggak bisa paste di sini. Hmm, ini entire screen. Sorry sorry. Oke. Nah ini nih. Jadi kalau misalnya dia turunnya di 61,8, maka trennya ini cenderung lemah. Kalau misalnya di 50 cenderung kuat. Nah, cara nariknya itu bisa kalau misalnya dia kuat, kita pakai ekstensi. Nah, kalau misalnya nggak kuat, kita pakai external retracement aja. Nah, jadi ekstensi ini kalau misalnya dia kuat nih, kalau misalnya di 50 atau 38,2, tapi dia 61,8, jadi kemungkinan besar nggak akan kuat. Nah, jadi gimana nih cara tahu selanjutnya? Oke, ini saya transparansinya dikurangin dulu. Mana ya? Trendline nggak perlu. Eh, ini oke deh. Ini kita lock dulu nih. Kita lock dulu. Lock. Oke. Nah, sekarang saya cari web 3. Gimana caranya? Cara nyari web 3. Maka kita klik dari atas ke bawah gini. Dan dinyalainnya yang Fibonacci yang external retracement di 1618 sama 1272. 1272. Nah, oke. Jadi ini yang harus dinyalakan. Nah, warnanya biar nggak bingung, kita bedain warnanya. Atau hapus dulu deh. Bisa. Nah, oke. Nah, sekarang dari A, sorry, dari elite wave pertama ke elite wave kedua, dari atas ke bawah nariknya. Saya ulangin deh. Ini kejauhan. Nol ke sini. Nah, jadi elite wave eh, apa? Kok kebanyakan nih? Nah, eh target selanjutnya daripada si ADMR adalah 2965, atau ini biar biar enak di 3000 ini. Nah, jadi target selanjutnya itu 3000 kepanjangan deh. 2900 nih target selanjutnya daripada ADMR. Tuh, jadi nah ini berarti saya harus turunin nih. Nah, saya turunin, ini juga saya turunin. Nah, ini turunin. Kalau misalnya masih kuat gimana, Mas? Maka kita pakai ekstensinya adalah 2, ini sorry, jangan 1272. 2 sama 2272. Nah, oke. Ini kalau ada yang nggak ngerti boleh di chat ya, boleh di sebelum sebelum jauh nih kita pindah. Nah, jadi kalau misalnya masih ekstensi, dia arahnya masih possible ke 3300 gitu. Jadi sekarang 1618 dulu, baru habis itu di arahnya ke 3300. Sementara di sini dulu. Nah, penutupannya gimana? Endingnya biasanya double top biasanya. Gitu. Ini untuk ADMR nih. Aduh, banyak nih. Bahasan kita banyak nih.
Ini saya hapus. eh yes, moving. Ini karena udah nggak kepake, saya hapus dulu. Nah, oke. Ini yang, nah sekarang nih ADMR ini harusnya besok ada turun dulu. Jadi biasanya nggak langsung kayak gini, ini harus ada double bottom baru naik biasanya itu. hmm, kita print screen, kita taruh di analisa. Ini ADMR. ADMR zigzag correction, where saat ini ada di ujung eh, koreksi C, dan menuju ke wave 3. Perlu konsolidasi dahulu, belum naik. Nah, jadi Bapak Ibu ikutan bikin ini ya, bikin bikin PPT kayak saya. Untuk yang baru datang saya ulangin dikit deh. Jadi kemarin tugasnya adalah bikin PPT analisa emiten IHSG. Nah, yang terkenal misalnya Petro, kayak Dewa, Bumi, BRMS, Raja, habis itu ADMR. Nah, kita analisa. Jadi kayak ada pertanyaan. Oh ya. Mm-mm. Oh, ini kan misalnya sekarang nih, hari ini misalnya ya, terakhir misalnya yang sekarang. Nah, ingat tadi kunci daripada L-Web 3 nggak boleh jadi yang paling pendek. Jadi kalau misalnya ini apa? Ini paling pendek nih. Sorry, mana tadi? Rectangle. Paling pendek itu secara Y, harga. Oke. Nah, ini 1/3 minimal sama, atau pokoknya nggak boleh yang terpendek aja. Itu minimal sama. Jadi, nah, target realistis ya pasti yang pertama adalah web satunya tadi, web satunya di sini nih yang target realistis. Target yang tapi web 3 ini nggak mungkin cuma sampai sini gitu. Oke. Jadi misalnya ini udah rebound nih beberapa bulan ke depan ADMR. Nah, itu dia nggak mungkin cuma sampai sini. Dia harus lebih dari sini. Nah, maka lebihnya itu kalau kita pakai Fibonacci eksternal, klik lagi 0 ke sini, 1618 ini gitu. Kalau misalnya mau agak-agak pesimis, ambil yang 1272. 1272. Nah, ini nih 2600. Tapi kalau 2600 dia nggak masuk, apa namanya? Nggak masuk sama hukum aturan Fibonacci, aturan L2F, di mana L2F 3 selalu paling panjang. Jadi dia most likely akan ke 1618 nih, 2900 gitu. Nah, cuma ini mungkin akan ada konsolidasi dulu, baru habis itu naik dia gitu. Itu Mas Kris. Bisa Mas, bisa. Nah, caranya itu berarti fractal movementnya mencari misalnya TP di sini ambil di sini, TP di sini ambil di sini gitu ya.
Oke, saya paham. Hmm, hmm, hmm. Oke, itu caranya gini. Berarti kita nyari L2Wave 1, 2, 3, 4-nya yang di sini gitu. Nah, berarti kita cari fractal movement-nya L2Wave. Nah, berarti pakai Fibonacci, Mas. Nah, 0 ke eh, kita pakai internal retracement dulu. Nah, ini kan L2Wave 3-nya udah dapat nih ujungnya. Nah, sekarang kita nyari apa? Nyari fractal movement daripada dari 2 ke 3. Nah, caranya 0,5 aktifin 0,5 sama 0,618. Nah, oke. Tarik dari atas ke bawah nih. Yang saya hapus lagi. eh Tarik dari atas ke bawah. Oke. Nah, jadi ini target pertama nih. Nah, 0,618 dan 0,5 itu target pertama biasanya. Nah, terus target keduanya di berapa? Target keduanya biasanya sama nih, 0,5, 0,618. Jadi ini saya zoom in ya. Jadi titik nolnya tetap di bawah, yang tadi asalnya di atas, sekarang dikesampingin. Biasanya di sini nih. Jadi ini EW1, EW1 fractal movement, EW2, EW2 fractal movement. Nah, terus EW3-nya di mana? EW3-nya di dari sini ke atas nih. Nah, ini saya ulangin pelan-pelan ya. Dari kiri atas ke kanan bawah. Terus dinyalakan yang 1618, mana 1618 sama 272. Nah, terus warnanya kita bedain nih. Warnanya hijau misalnya. Warnanya hijau. Oke. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat kayak gini, ini berarti bisa sampai fractal movement yang 272 nih. Nah, oke. Nah, L2Wave 4 biasanya adalah si dia ini nih, saya bikin ulang aja nih. Oke, ini jadi hmm, oh iya ya. Ya, betul, Mas. Jadi apa namanya? Misalnya nih nanti ini kan yang pertama ini kan saya menentukan elite wave satunya di sini nih. Bisa misalnya ternyata naik lebih naik atau misalnya lebih turun, baru habis itu dia koreksi. Nah, ini maka kita apa namanya? eh Ya kita tandain dulu gitu. Kita bikin ulang lagi, bikin ABCD lagi, bikin 1 2 3 4 5 lagi, sorry. Ini saya lanjutin ya. EW3, nah ini EW4. Nah, EW4 itu nilainya adalah dari Elliott Wave 3 biasanya ada di internal retracement, terus kita pakai yang 786, sorry, 382 sama 256. Nah, biasanya 382. Nah, saya nyalain yang 382 aja deh. Nah, ini biasanya Elliott Wave 4, baru endingnya ada di Elliott Wave endingnya di sini nih, dari 3 ke 5 ini. Nah,
Jadi kalau misalnya mau keluar masuk dari sini ke sini bisa TP dulu, di sini ambil lagi, sini TP, sini ambil lagi, sini TP gitu. Kalau mau keluar masuk. Nah, kalau ini misalnya ADMR ya, ini baru ADMR doang nih kita bahas. Misalnya bumi. Nah, bumi ini masuknya ke zigzag dia. Ini saya langsung correction wave aja ya. 0 A B C. Nah, ini kemarin sempat salah nih saya. Kemarin saya bilang ini adalah double apa? Double tree. Tapi bukan double tree ternyata. Ini adalah zigzag biasa. Nah, cara menentukan zigzag biasa gimana? Kalau junam langsung itu zigzag biasa lah. Nah, oke, ABC, A-nya habis itu A-nya, C-nya kita rubah. Oke. 0, 1, 2, 3 selalu paling panjang. eh Bentar. 0, 1, 2, 3 sini, 4, 5. Oke, nah dari 4 ke 5 bisa kita iniin, bisa kita prediksi dari sini nih. Nah, kita bikin Fibonacci eksternal. Eksternalnya 132 biasanya. 1618 sama 132, 382. Ini kita rubah. 382. Oke, nah makanya pas kan ya. Dia udah selesai nih. Jadi impulsive wave ABC 012345 gitu. Nah, ini adalah ending. Kemarin saya salah juga tuh, apa namanya kan VCP ya saya bikin ya. Itu bukan VCP tapi itu adalah eh, ending daripada leading diagonal yang downtrend. Jadi ini diagonal downtrend nih. ABC 0 ABC zigzag. Zigzag kan 535 1 2 3 4 5 ABC 0 1 2 3 4 5. Nah, mungkin masih ada 5-nya lagi nanti nih. Ini masih sideway nih. Oke. Nah, terus gimana setelah ini? Nah, kalau misalnya udah kapitulasi, udah enak nih kalau udah kapitulasi. Orang-orang udah pada cut loss, udah cut loss di bawah. Nah, sekarang cara nentuin wave 3-nya gimana, Mas? Nah, tentuin dari titik atas ke titik bawah. Oke. Nah, ini saya dulu yang ini. Nah, titiknya ada di 1618 nih. Nah, di 675. Apakah mungkin sampai sana? Nah, kita bikin dari bawah ke atas dulu nih. Nah, tujuannya apa dari bawah ke atas ini? Kita untuk mencari kuat trennya itu mantul di Fibonacci berapa. Oh, ternyata dia mantul di 0,786. Nah, jadi yang paling sering jadi tempat pantulan tuh 786 sama 618. 0,618 sama 0,786 kalau di correction wave 2. Oke. Nah, terus habis itu ya udah, ini tinggal dia bikin double bottom atau misalnya dia langsung ditarik. eh, Terus kalau misalnya besok langsung ditarik ya berarti ini bisa dijebol nih kalau langsung ditarik, atau dibikin sideway dulu minggu depan baru Juni naiknya gitu. Nah, targetnya sampai di 678 gitu. Nah, sekarang menentuin LPF 1 2 3 4 5-nya gimana nih ke sini? Nah, kita bikin aja. Oke. Aduh, sorry.
kita bikin pakai ini, tarik dari atas ke bawah. Oke, kita bikin pakai internal retracement. Nah, nyalain 0,5, 0,618. Nah, jadi target selanjutnya ada di sini nih, untuk bumi nih, kalau mau TP-TP dulu nih. Jadi bisa masuk 2 kali. Jadi saya ambil yang 0,618 dulu. Nah, oke. Jadi atau ini kan 0,5 kan belum nutup gap ya. Ini ada gap. Nah, dia mungkin akan nutup gap di sini. Berapa nih? 350-an. 300 berapa sih? 358, 358. Oke. Nah, 0, 1, 2 nanti kita acak dulu ya, kita bikin dulu di sini nih. Ini ada resisten, kita bikin sini dulu. 3-nya kan ini 16,18 nih. 3 kita bikin sini dulu, 4 di sini. Nah, terakhirnya di sini. Oke. Ini 1,618-nya di sini kita turunin. Nah, jadi nah, 3-nya dapat dari 3 ini dapat dari mana? Dari 1 ke 2. Nah, kita bikin ini dulu. Kita bikin 2-nya dulu nih. Nah, tarik dari bawah ke atas. Kita dapat 2 di sini ya, 0,5 nih. 0,5. Nah, ini 2. Oke. Nah, terus 3-nya di mana? Oh, 2 ini bisa 0,5, bisa 382 nih. Kalau misalnya dia kuat banget, bisa cuma di sini, tapi saya ambil di sini dulu lah. Nah, terus 3-nya ditarik dari ini, nanti kita harus update ya. Jadi kalau misalnya ternyata mantulnya dia malah di sini, bukan di bawah sini, nanti kita harus update lagi gambarnya. Kita tarik dari 1 ke 2, nyalain external external retracement. 1618 272. Warnanya kita bedain biar nggak bingung. Apa ya warnanya? Biru. Jangan biru, pink, ungu. Oke. Nah, ini berarti 3 di sini nih, most likely. Nah, oke, 122 iya ya, benar-benar kayak gini. 3 itu di high sebelumnya. 4 ke 5 kayak gini kurang lebih. Jadi kalau kalau dibikin pad, kalau kita bikin pad 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kita biasanya pakai garis putus-putus. Oke. Nah, jadi kalau mau take profit, selanjutnya di bumi pertama di berapa tadi? 350, terus turun turun mungkin di sini. Habis itu ambil lagi, nanti jual di sini, turun, habis itu ambil lagi di sini, naik di 670-an. Baru habis itu elliott wave 4 tuh. Elliott wave 4 bisa di sini nih. Nah, tapi itu nanti di bulan Februari tahun depan. Jadi untuk sekarang apa? Kita nikmatin dulu. Jadi ini bisa sampai 678. Nah,
Yang ekstrim kayak pipa gimana Mas? Bisa nggak pipa? Nah, uh, ngeri banget ya. Nol, di sini A, sini B, ini eh ini C ternyata. Nah, jadi dari sini ke sini itu adalah C. Nah, C-nya ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nol, satu, 2, 3, 3, 4, 5. Nah, jadi sekarang udah kapitulasi nih untuk si pipa. Kapitulasi itu pokoknya udah di titik orang-orang itu pada katos nyerah. Nah, itulah titik kapitulasi. Nah, sekarang nyari elite wave ini adalah elite wave satunya pipa nih. Oke. Okay? Nah, kita nyari ini elite wave 2-nya. Nah, yang kita cari sekarang elite wave 3 dari pipa. Nah, maka tarik dari atas ke bawah. Oh, misalnya ini ketinggian deh. Nah, kita turunin di sini aja. Nah, oke. Okay. LWF 3-nya 1618 misalnya. Nah, berarti possible sampai 750. Ini adalah menjelang dia right issue nih. Nanti bulan September menjelang dia right issue. Nah, sekarang nentuin apa? Tinggi daripada 1 2 3 4 5-nya gimana? 0. Ini saya ngacak dulu ya. Terus saya bikin pet 0 1 2 3 4 5 5. Nah, ini nentuin satu ini gimana caranya? Tarik dari atas ke bawah nih. Saya nggak pakai yang ini dulu ya, saya pakai yang ini dulu biar ceritanya biar ini apa namanya nggak terlalu optimis. Aduh, mana sih nih? Milik kader sendiri. Saya rubah dulu settingnya 0, berapa? 0,5 sama 0,618. Pokoknya kalau menentukan gelombang satu setelah naik itu 0,5 sama 0,618. Nah, kita dapat di sini nih 0,5-nya pas sama ini. Nah, berarti Elite Wave satunya kita pindahin ke sini aja. Nah, Elite Wave 2-nya kita pindahin ke bawah sini nih. Ini kan ada support, kita pindahin ke sini. Nah, Elite Wave 3-nya, Elite Wave 3-nya. Nah, ini baru tarikan surga nih dari 2 ke 3. Ini menjelang-menjelang dia right issue gitu. Nah, 2 ketiganya caranya pakai, aduh mana tadi, pakai external retracement, tarik dari bawah ke atas. 1618 sama 272. Nah, most likely ini ekstensinya sampai sini nih. Nah, kita ambil yang agak ekstensi karena dia kan mau right issue soalnya. Nah, baru habis itu tarikannya ini sampai sini nih. Tarikan daripada wave 5-nya. Itu. Ada pertanyaan lagi tadi? Ya.
Jadi ini kan namanya analisa analisa teknikal itu analisa psikologis. Jadi maksudnya bukan analisa probabilitas. Jadi misalnya nih kayak kemarin bumi sampai apa namanya? Bumi sampai di ini nih kan banyak tuh kalau misalnya ngelihat timeline, oh bumi 100 sekian ya, ya biarin aja lah, pokoknya saya diemin aja lah yang kayak gitu. Nah, ini ternyata di sini itu ada 782 nih, 786, 0,786. Nah, jadi psikologisnya memang saat 0,786 ini orang cenderung eh ketika ada yang nyuruh cut loss jadinya gitu. Nah, makanya kalau disebut ngomong probabilitas ya sangat susah, karena analisa teknikal itu bukan analisa probabilitas. Saya kira ini mau ke guru mana aja sama aja kayaknya, bukan analisa probabilitas, analisa teknikal itu. Nah, tapi untuk mencapai harga sekian, nah itu eh, pakai analisa teknikal gitu. Jadi eh, lebih ke psikologisnya mas, kurang lebih. Iya, jadi misalnya ini di sini most likely ada tekanan jual. Nah, si bandar bandar juga bakal ngikutin karena mereka juga ilmunya mirip-mirip gitu. Jadi sampai mana jualnya? Sampai sini. Oke, udah bawa sampai sini. Kadang ada yang pas banget, kadang ada yang cuma nge-weak nih, misalnya cuma kayak gini, overshoot, shooting star. Nah, baru habis itu turun. Nah, jadi apa? Ini bukan probabilitas tapi secara psikologis sifatnya gitu. Oke, oke. Ya, bisa, Mas. Eh ini lebih ke arah apa ya istilahnya? Oh, ini possible nih untuk sampai sini. Nah, yang ngebawa untuk sampai ke sini adalah fundamentalnya gitu. Jadi misalnya nah kayak apa banyak banget sekarang saya ngeliat tuh campaign ke Pak PP misalnya. Oh, Pak PP udahan mau kayak bumi misalnya. Wah, itu menurut gua bahaya banget sih itu sih. Nah, contoh nih, misalnya Pak PP nih. Oke. Nah, Pak PP ambil dari IPO-nya ini 01, ini 2, ini bagian daripada 3, 4, 5. Nah, ini motif wave nih. Terus habis itu ada kita sebut namanya zigzag correction 0, A, B, C. Nah, sekarang ini lagi kapitulasi, lagi pada orang-orang cut loss. Jadi saya biarin aja lah orang-orang influencer nih pada nggak sabaran cut loss gila juga. Iya, saya ngerti kalau cut lossnya di awal, cuma kalau udah kayak gini jangan cut loss gitu. Nah, kalau kita bikin 0,786 nih rata-rata nih. Dia ini agak lewat sih dia. Nah, dia agak lewat. Mungkin ininya saya terlalu terlalu optimis kali. Jadi di sini ini tapi ini masih daerah 786 sih. Ini harusnya udah. Nah, cuan gimana nih? Bisa balik ke atas nggak, Mas? Atau misalnya udah selesai? Nah, menurut saya ini belum selesai, tapi nanti ada gameplaynya sendiri gitu. Dia butuh sideway dulu, sideway, habis itu baru naik lagi gitu. Jadi untuk cuan, ya menurut saya sih harusnya belum selesai gitu. Ini, nah dari sepanjang ini nih, 0 ke sini, ini adalah satu, elliott wave 1 nih. Nah,
Heat wave 2-nya. Heat wave 2-nya. Tuh dari atas ke bawah. Bikin 1618. Nah, atau kalau mau agak pesimis 1272. Nah, di target selanjutnya di sini nih. Berapa nih? Berapa sih nih? Nggak kelihatan ya. Ini nih. 4.300, 3.500. Nah, ini lebih possible nih 3.500. Jadi kita ambil 1272 aja untuk cuan nih. Nah, jadi yang nyangkut kan kemarin ada yang curhat nyangkut di 2000. Nah, dia masih bisa balik sebenarnya. Nah, ini gimana ininya? Ini sideway dulu 0 1 2 3 4 5. Nah, kurang lebih kayak gini lah untuk cuan. Jadi harusnya dia masih bisa selamat tahun ini, dan ya yang nggak bisa selamat itu di tahun depan. Kalau di tahun depan udah nggak usah, jangan gitu. Nah, kurang lebih gitu. eh, Apa nih, ketika melakukan analisa apakah time frame-nya menentukan? Iya dong. No, saya belum bahas 1H ya, time frame 1H. Nah, misalnya ini nih, kita mau menentukan ABC-nya ini, C-nya ini sampai mana sih sebenarnya gitu, kok nggak berhenti henti ini, apa tekanan jualnya ini kok nggak berhenti henti. Nah, kita tarik dari A ke B. Nah, ternyata ada di 1618 nih. Jadi ini masih daerah-daerah pembalikan. Itu biasanya 1382 sama 1618 kalau untuk koreksi itu. Jadi kalau misalnya sampai 1618 berarti dia ekstensi. Jadi ini impulsif. Nah, ini kalau misalnya dibikin, nah ini adalah day ya. Nah, kalau 1 hour, 1 hour. Nah, ini ada fractal movement lagi. 0 1 2 3 4 5. Nah, ini saya mana sih? Anyway, terima kasih ya yang udah datang ya. Walaupun sedikit saya apresiasi loh. Ya kelihatannya sih dinamika banyak yang udah mulai nggak percaya ya. Cuma ya makanya saya apresiasi lah yang udah datang. Ya kenapa saya bilang apa, kalau ngelihat kemarin dinamika, ya sabar dulu, ini di bawah banget, ini kapitulasi gitu. Jadi apakah masih bisa ke bawah ya, kalau kalau ngomong probabilitas ya mungkin aja, tapi secara aturan LTF ya harusnya sih udah enggak ya gitu. Nah, ini 1 2 3 4 5 nih. 0 1 2 3 4 5. Ini adalah A A B C gitu. Nah, kenapa saya bilang apa namanya, yang nyangkut di PAPP masih bisa balik, karena eh ya ini kan correction wave. Nah, impulsive wave-nya ini masih ada. Gak mungkin PAPP bukan gak mungkin ya, semuanya mungkin lah. Hmm, Korporasi aksi daripada cuan ataupun emiten PAPP itu masih banyak gitu tahun ini. Jadi menurut saya kalau fundamentalnya aja masih banyak, harusnya secara ini cuma masalah waktu doang gitu. Secara apa, balik modal itu cuma masalah waktu doang gitu. Jadi ya kalau dibilang sakit minus 30-40%, ya sakit, cuma ya tahan dulu aja gitu, karena ada waktunya untuk naik lagi. Ya kayak gitulah kurang lebih. Saya agak menyayangkan aja banyak banget yang ngedorong ngedorong cut loss gitu. Ya kalau cut lossnya di sini oke lah. Ya kemarin juga saya ada salah juga sih, cuma ya harusnya nggak, harusnya disabarin gitu loh.
Oke, ini cuan ya. Kita bikin brand coba misalnya. Brand. Nah, oke. Brand ini correction movement nih. Ini satu day dulu kita pakai. Nah, brand gimana nih cara misahinnya? Nah, kita pakai vertikal dulu. Di sini sampai sini adalah motif wave. Sampai sini adalah correction wave. Nah, oke. Ini motif wave nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita sebut namanya motif wave. Nah, ini kita sebut namanya ABC 0, A, B, C. Nah, sekarang ini lagi C nih. Oke. Nah, ciri khas daripada ingat kemarin bedanya apa? Kalau tadi pagi kalau misalnya dia ini kayaknya saya salah deh. Ini ini sampai sini. Nah, oke. eh ini berarti sampai oke. Jadi ini kita sebut namanya impulsive wave atau motive wave. Nah, ini kita sebut namanya koreksi A. Koreksi A. Ini 535 apa 335 nih? Ini kita bisa lihat ABC ya, secara jelas ya. 0 A B C. Derajatnya saya kurangin derajatnya. Derajatnya saya kurangin. Kemana sih? Hmm, oh, naikin harusnya. Yang ini yang dinaikin. Nah, ini warna kuning kita naikin ke cycle. Nah, jadi 0 A B C. Sekarang lagi ngincer C nih. Nah, ini flat apa zigzag, Mas? Oke. Mau itu flat, mau itu zigzag, bedanya di depan doang. Di sininya sama. A B C, di sininya 5 juga nih. Ingat, kalau flat itu 335. Ini A B C ini adalah 335 nih. 0 A B C. Ini jadi masuknya ke flat. Si cuan ini masuk si brand ini masuknya ke flat. Ini kita sebut namanya flat correction cuan. Nah, flat correction nyari C-nya ini gimana? Di sini ini 3, di sini ini 3, di sini ini 3, di sini ini 5 nih. Ini impulsive wave 5. Nah, ini dia ABC nih. 0 ABC gitu. Nah, cara nentuin C-nya ini gimana? Pakai Fibonacci eksternal retracement dari A ke B. Oke, nah dapat ya. Angkanya berapa ini? 1 1272 apa 1618 ya ini ya? Bentar saya gedein dulu. Angkanya kecil banget sih. Eh, mata gua udah. Nah, kalau 1272 nih. Nah, biasanya koreksinya itu adalah 1382 sama 1272. Ada 4. 1272, 1382 sama 1618. Nah, itu correction wave-nya tuh. Bentar, saya iniin dulu. Apa namanya? 382-nya belum nih.
382. Nah, aduh, oke. Nah, 382 masuk sampai 1600, masa sampai 1600 ya? Mudah-mudahan aja enggak nih. Nah, kita bikin horizontal line. Kita bikin di 1272 dulu. Nah, kalau masih turun lagi ya udah 1382 nih berarti. Nah, ini di B C. Ini lagi nyari C sekarang nih. Nah, ini nentuinnya juga bisa dari sini nih. Nah, nentuinnya gimana ini? Karena ini sorry bukan dari sini. Dari sini ke sini. Nah, ini harusnya udah 1618 ini harusnya udah selesai nih. Cuma masih belum stabil untuk si brand nih. Nah, kalau misalnya kita bikin dia 1H, ini udah ada divergennya sebenarnya, bullish divergennya. Indikatornya saya nyalain. RSI. Nah, ini udah ada bullish divergennya nih. Oh, mana sih? Nah, ini kelihatan nih. Ini 1H ya, 1H. Bapak Ibu kalau bisa apa namanya? Ikutan gambar juga, jadi tahu juga nih. Hmm. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oh, untuk yang baru masuk, tadi saya tuh bahas ini nih, bahas pengaruh daripada PP yang baru. Nah, jadi PP yang baru ini dia intinya itu selama ini adalah untuk mengatasi praktek transfer pricing ke luar negeri. Jadi kalau misalnya selama ini kayak ngejual batu bara misalnya harganya 70 USD ke perusahaan Singapura, ternyata perusahaan Singapurnya jual 95 USD ke perusahaan Cinanya. Nah, yang negara eksportirnya. Nah, keuntungannya malah dinikmatin afiliasi dari perusahaan di Singapura gitu. Nah, dana hasil ekspor DHE itu kesimpannya di Singapura juga. Nah, itulah alasan daripada PP yang terbaru. Nah, penerapannya itu dibagi dua nih, ada tahap 1, ada tahap 2. Kalau tahap satunya tahap 1 itu sampai Agustus. Nah, tapi katanya ada ada perubahan, tahap 2-nya ini mulainya di Januari 2027. Jadi mungkin dari Juni sampai Desember itu masih tahap 1 tuh mungkin. Nah, terus apa bedanya? Yang pertama itu tahap 1 itu masa transisi. Jadi misalnya secara kepabeanan itu masuknya dari BUMN ekspor ke perusahaan yang ada di Cina itu, bukan lagi perusahaan Singapura. Jadi negara tuh sebenarnya ngambil peran perusahaan Singapura, cuma ini negara DSI ini gitu. Nah, kalau misalnya udah teraplikasi penuh itu dia harus terbuka gitu. Jadi ini istilahnya namanya ngebuka average selling point daripada batubara yang di eh, batubara komoditas dan logam yang diekspor keluar. Jadi yang selama ini disembunyikan ASP-nya itu kelihatan nanti sebenarnya untungnya berapa gitu. Nah, cuma memang
ada kekhawatiran pasar nih, takutnya kayak BPPC. BPPC itu dulu gini, dia belinya murah ke petani, ditawar cengkeh itu 1.500 per kilo, dijualnya 80.000 per kilo. Wah, kan keuntungannya ribuan persen gitu loh. Nah, itulah yang mengkhawatirkan. Biar nggak kayak gini, maka ini harus ada aturannya nih. Aturannya yakni ditetapin nih batas atas daripada harga beli ke suppliernya. Jadi nggak lagi ada namanya indikasi batas bawah gitu. Sorry, batas atas margin daripada si Danantara Sumber Daya Indonesia. Jadi kalau Danantara mintanya 5%, ya udah maksimal 5% aja, jangan lebih lagi gitu. Nah, terus abis itu Danantara ini harus eh, ngebayarnya itu harus tepat waktu, nggak boleh telat ngebayarnya. Jadi financing Danantara ini harus kuat gitu. Nah, terus komponennya ini juga harus jelas nih. Harga patokan ekspor ini, apakah ngikutin yang sekarang atau misalnya ngikutin secara real time atau nggak real time. Nah, yang ketiga itu auditnya harus ketat. Apakah misalnya ternyata banyak apa pungli-pungli, biar nggak kena sekian, udah bayar sekian aja gitu. Nah, itu juga bisa kena tuh. Nah, maka di sini tuh yang paling penting adalah secara pelaksanaannya harus bagus. Jadi, nah kalau ini semua bisa terjadi, yang terakhir itu bisa rupiah menguat nih. Nah, which is ini bagus banget buat holder-holder bank BUMN dan bank BCA gitu. Jadi teman-teman yang di sini tinggal apa namanya, tinggal nunggu dulu nih, apa tinggal ya mendoakan bahwa ini berhasil gitu. Karena kalau nggak berhasil ya wah kemana-mana gitu kurang lebih. Jadi tadi kita udah bahas tentang Airwave, habis itu kita bahas ini apa peraturan pemerintah yang terbaru. Itu sebenarnya justru bagus gitu. Nah, terus habis itu ya, jadi sekarang gimana ke emiten yang kita punya? Ya disabarin dulu, nanti akhirnya naik juga gitu. Nah, kurang lebih hari ini seperti itu, Bapak-bapak, Bapak Ibu. Nah, kalau masih ada pertanyaan, saya kasih waktu beberapa menit. Kalau ada pertanyaan, siapa? Mas Kris, ya. Hmm, ya, ya. Hmm, ya pertama untuk sampai akhir tahun kemungkinan menurut saya malah bullish, Mas. Eh, Secara makro tuh malah bullish. Tadi ada yang baru datang kan, baik. Eh, apa untuk sampai akhir tahun itu malah bullish. Kenapa? Karena kita naik dari sisi komoditas emas, batu baranya, sama kalau misalnya itu tadi berhasil tuh bank-bank yang selama ini turun juga naik juga tuh akhirnya tuh gitu. Nah, pertanyaannya tadi apa kalau misalnya indeks lain turun, apakah kita juga turun? Kalau bicara probabilitas, ya mungkin bisa aja. Kalau ngomong probabilitas mah nggak ada habisnya kalau bicara probabilitas gitu. Saya bilang nggak mungkin ya pasti mungkin aja. Tapi kalau misalnya saya bilang pasti, nggak juga gitu, nggak pasti juga.
Jadi mm, apa namanya? Tapi secara makronya dulu, bahwa yang tadi dari PP yang terakhir itu justru malah bisa bikin bullish gitu. Jadi apa kita jangan yang harus kita agak fokusin adalah makro di tingkatan nasional dulu. Nah, jadi yang paling dekat ya si PP tadi. Kalau misalnya dana hasil ekspor bisa ditarik ke sini, itu penguatan rupiah berarti. Jadi USD yang asalnya di Singapura ditarik tuh ke Indonesia tuh. Nah, itulah makanya kemarin saya di sosmed overshoot 17.800 tuh rupiah, USD IDR 17.800. Eh, apa ya apa mungkin masih bisa 18.000, ya nggak ada yang tahu juga, bisa juga. Tapi apakah 1 Juni nanti justru menguat? Nah, menurut saya 1 Juni nanti pas penerapan bisa menguat justru. Nah, itulah saatnya Big Bang pada naik gitu. Nah, nanti yang bikin IHSG ke 12 ribuan, 11 ribuan, 10-11 ribuan itu Big Bang sama Konglo-Konglo. Nah, turunnya nanti barengan akhir tahun. Nah, itu lebih parah, 60% turunnya. Jadi krisis global. Jadi ya untuk sekarang itu ya apa namanya? eh Kalau ditanya apakah berpengaruh, ya segalanya bisa terjadi gitu. Saya jawab amannya. Tapi secara makro dekat ya harusnya justru malah ada inflow dengan adanya PP ini gitu. Di lab, jadi laba yang selama ini disembunyikan sama perusahaan yang harusnya lebih besar justru nanti bisa naik gitu labanya. Nah, kurang lebih kayak gitu, Mas. Benar. Jadi kalau untuk bank Big Bang itu bakal ngikutin rupiah. Jadi kalau misalnya rupiahnya menguat dulu, nah baru itu foreign baru mulai masuk tuh. Tapi foreign biasanya dia mulai ada mulai masuk di apa di komoditas karena mereka mau dapat barang bawah gitu. Nah, jadi kayak kemarin makanya kalau dilihat oh malah diambil asing, kok malah diambil asing, kok ini malah pada retail-retailnya pada suruh cut loss, malah diambil asing gitu kan. Nah, jadi nah kenapa tadi saya bilang kenapa masuk komoditas duluan? Karena laba yang selama ini disembunyikan sama perusahaan melalui transfer pricing itu nanti kebuka tuh gitu. Jadi yang akhirnya mereka ya udah ditelanjangin tuh. Lu tuh harusnya bayar segini nih ke kita selama ini. Tapi malah lu transfer pricing dulu ke perusahaan afiliasi di Singapura. Nah, sekarang lu udah kebuka kan akhirnya kan. Nah, gitu. Nah, mungkin nanti nih 2029 ini kayaknya menurut saya kalau pengusaha-pengusaha itu nggak nggak nurut, nggak diambil tuh pasti tuh komoditasnya, atau nggak milih Prabowo lagi, mungkin nggak akan diambil komoditasnya sama Danantara menurut saya. Jadi ya itu ini cara cara bikin orang milih dia lagi ya kayak gini caranya salah satunya. Walaupun ya terus tahu dari mana? Misalnya daerah nanti tahu nih, oh daerah ini pemilihnya siapa. Nah, ya udah itu kalau nggak dilambatin, pokoknya dibikin susah aja. Kalau yang nggak dukung pasti dibikin susah. Gitu. Ya, jadi kalau dijawab singkat, gimana cara tahu
Big Bang dulu atau tahu komoditas dulu. Nah, PP yang terakhir itu justru masuk ke komoditas duluan, karena nantinya laba daripada di laporan keuangan terbaru itu akan lebih naik daripada sebelumnya gitu. Kurang lebih kayak gitu, Mas Kris. Ya, oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, aku tutup dulu. Nanti aku bikin rangkumannya, analisanya di PPT untuk lebih lengkapnya. Intinya ya makanya kemarin agak disayangkan sih ya, apa, banyak yang cut loss, cut loss, cut loss. Aduh. Ya memang saya ada, kalau dibilang saya ada salah, ya ada pas di awal itu harusnya ingetin untuk cut loss juga gitu. Nah, tapi apakah di sekarang waktunya nih, sekarang banget nih pas di bawah banget, pas udah mau balik-baliknya terus, aduh itu saya, ya ya menurut saya sih kurang bijak ya gitu ya. Jadi oke, kurang lebih kayak gitu. Terima kasih Bapak Ibu yang